Selanjutnya ya, sesi kuliah umum yang akan membahas mengenai Siwa Buddha Indonesia bersama narasumber Pak Andrea Akri dan akan dimoderatori langsung oleh Mbak Betty ya. Ini kayaknya Mbak Betty udah semangat sekali nih selaku moderator pemandu sesi kuliah umum, terlihat dari energiknya ini. Oke, langsung saja berarti ya, karena sudah 12:30, biar nanti sesi kuliah umumnya terasa lengkap semua dan hikmat, saya akan berikan waktu jaringan dan layar kepada Mbak Betty selaku moderator. Ya, silakan Mbak Betty. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang juga Pak Andrea Akri. Apa saya boleh mendengarkan jawaban dari Pak Andrea? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang juga Pak Andrea. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan terima kasih kepada para media partner Kompas dan Mojok.co yang sudah mendukung acara kita Filofest sejak tanggal 13 sampai 20 November nanti. Saya juga mau menyampaikan bahwa seperti yang kemarin-kemarin, maka akan ada kuis filsafat yang akan dilaksanakan hari Sabtu. Maka kawan-kawan yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan saya pilih dari sesi ini untuk masuk klasemen kuis filsafat. Jadi kawan-kawan, kami berharap kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari Pak Andrea supaya dapat menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang bernas ya. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai saja. Saya mau membacakan dulu CV dari Pak Andrea Arci. Pak Andrea, apakah saya betul membaca nama Anda? Akri. Akri. Ya. Pak Andrea Akri. Oke. Pak Andrea, mungkin saya akan kesulitan membaca beberapa istilah ini dari CV Pak Andrea ya. Karena sepertinya beberapa dalam bahasa Prancis. Ya. Pak Andrea Akri adalah dosen dan peneliti di École. Bagaimana membacanya, Pak? École pratique de haute étude. Oke, seperti itu. Ya. Ya. Oke, PSL University Paris. Penelitiannya berfokus kepada teks dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno yang bersifat tantrik, baik Siwa maupun Buddha, filsafat India, yoga, dan lain. Tadi saya mendapat informasi juga dari Google, ada banyak sekali dan panjang sekali CV-nya. Saya pikir saya tidak bisa membacakannya satu persatu ya. Ya, tidak usah. Buku yang diterbitkan tahun 2021, mungkin saya boleh dikoreksi kalau saya salah, Pak. Yoga and Meditation Traditions in Insular Southeast Asia. Di buku ini diterbitkan tahun 2021 ya, Pak? Itu sebenarnya artikel. Oh, oke. Tetapi ada buku baru yang keluar yang diterbitkan Gramedia, KPG, dan FEO Jakarta. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia artikel saya tentang Siwa dan Buddha dan lain-lain. Baru keluar. Wow. Bisa beli di Gramedia. Oke, kawan-kawan bisa beli di Gramedia buku yang ditulis oleh Pak Andrea Akri. Jadi itu buku ditulis oleh Pak Andrea Akri ya, atau ya. Buku itu di dalam atau artikel di dalam buku? Itu kumpulan artikel, 10 artikel ya sudah jadikan buku dan diterjemahkan dari Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, jadi semua artikelnya ditulis oleh Pak Andrea Akri. Ya. Oke. Kalau begitu saya pikir kita langsung saja Pak Andrea, langsung ke topik kita hari ini mengenai Siwa Buddha di Indonesia ya. Ya. Ibu, berapa lama saya harus bicara? Mungkin 45 menit, 1 jam? Oh, oke. Ya, boleh. Mungkin Bapak kami persilahkan untuk berbicara selama 1 jam, lalu nanti kita beri waktu setengah jam kepada penanya. Oke. Terima kasih banyak, Ibu dan semua yang hadir. Saya mohon maaf sebelumnya, sudah lama saya tidak memberikan ceramah dalam bahasa Indonesia karena COVID, jadi tidak banyak latihan, jadi maaf kalau ada kesalahan. Oke, saya harus share screen ya.
dulu sebentar. Sudah bisa lihat Sudah, slide? Oke, sudah kelihatan. bagus. Oke, jadi hari ini ya topik yang saya ingin memberikan adalah Siwa Buddha Indonesia, karena memang ada ya keinginan panitia, tapi saya juga senang karena sudah sering pernah ya diskusi dan menulis tentang topik ini. Tidak hanya sekedar filsafat ya sebenarnya, ada juga teks karena saya filolog, jadi saya belajar tentang teks dalam bahasa Jawa kuno misalnya Sanskerta. Tapi ada juga memang filsafat dan arkeologi kan, seni dan lain-lain. Karena memang ini aspek yang penting untuk kebudayaan Indonesia dan sejarah dan agama di Indonesia. Dan fokus saya adalah periode prakolonial ya, jadi Mataram kuno, Jawa Timur dan juga Bali pada zaman kini. Tetapi fokus saya lebih ke zaman kuno memang. Oke, jadi itu sering disebut agama Siwa Buddha ya, kalau orang Indonesia atau juga peneliti dari luar, mereka sering memakai istilah ini, agama Siwa Buddha atau agama Hindu Buddha, zaman Hindu Buddha ya, karena agama di Indonesia sebelum Islam dianggap sinkretik, dianggap Siwa dan Buddha bersama. Tetapi memang agama Siwa dan agama Buddha itu berbeda, terpisah. Mereka punya sistem masing-masing kependetaan dan memang realitas tertinggi itu berbeda. Jadi kenapa dianggap seperti itu? Saya hari ini mau mungkin menilai kembali topik yang memang sangat ya tertarik ya, sangat menarik menurut saya. Tetapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan beberapa informasi tentang keberadaan sistem filsafat yang tinggi, yang sangat memang sangat dalam bahasa Inggris sophisticated ya di Indonesia, yang saya tidak tahu kenapa tapi tidak sering diakui ya. Mungkin orang tidak tahu, banyak tidak kenal tentang keberadaan korpus teks ya, banyak teks-teks kuno dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Inggris yang memang nilai filsafatnya sangat tinggi. Itu nama korpus teks itu adalah tutur atau tatwa. Itu pada umumnya semua teks itu berasal dari Bali, karena naskah-naskah lontar hanya di Bali, terutama di Bali yang masih ada. Tetapi kebanyakan teks memang berasal dari Jawa. Kita tidak tahu tahun berapa teks itu ditulis, tetapi mungkin dari Mataram kuno sampai Majapahit ya kira-kira. Itu banyak teks seperti Jana Siddhanta, Brihaspati Tattva, dan Dharma Patanjala. Dan teks-teks itu merupakan tradisi yang berasal dari India sebenarnya, tetapi diubah ya, ada nilai originalitas Nusantara memang. Itu sumber-sumber pokok itu adalah Siddhanta, Tantra ya, itu teks-teks yang Siwa atau juga Vaisnava dari India. Dan salah satu contoh teks yang penting adalah Dharma Patanjala. Itu hanya satu kodeks ya, satu naskah gebang istilahnya, bukan lontar, yang ada di Berlin. Itu ketemu di koleksi Merapi Merbabu di Jawa Tengah, tetapi berasal dari Jawa Barat sebenarnya, karena hurufnya memang khas Jawa Barat. Tahun kira-kira 1469. Itu dikopi, tetapi teks jauh lebih kuno, bisa saja 200-300 tahun atau lebih sebelum tanggal itu. Itu adalah teks yang lengkap dan memang koheren, yang menurut juga konvensi istilahnya syastrik. Syastra itu
kata dalam bahasa Sanskerta yang dipakai untuk mendeskripsikan teks yang nilainya ciri-ciri filsafat dan debat. Jadi ada konvensi debat seperti pertanyaan-pertanyaan, Purva Paksha, Uttara Paksha, dan Siddhanta. Itu memang adalah gaya untuk memberikan argumen pada literatur sastra dalam bahasa Sanskerta di India. Ternyata ada juga di Nusantara tradisi itu. Teks Dharma Patanjala juga, dalam teks itu kita bisa dapat ciri yang menarik, yaitu agenda inovasi doktrinal. Memang ada doktrin siwaistik ya, yang menganggap siwa ya Hindu ya, tapi siwa itu dewa sendiri, dewa tunggal ya, tidak ada yang lain selain Siwa. Itu yang paling penting, dan semua dewa-dewa yang lain adalah manifestasi dari Siwa. Tetapi ada juga bagian tentang yoga. Yoga itu bersifat Patanjala, bukan yoga siwaistik. Itu tradisi itu memang agak berbeda. Jadi ada agenda campuran, mungkin boleh dianggap sinkretik, untuk menyatukan aliran siwaisme dan yoga Patanjala. Itu memang nilai intelektualitasnya tinggi. Kita bisa lihat di sini semua dalam bahasa Inggris, maaf, semua topik-topik yang ada dalam teks itu. Memang ini semua dari filsafat ya, ada teologi, misalnya ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Dewa Siwa dari berbagai tingkat dan manifestasi. Ada juga diskusi tentang atma ya, jiwa dan kosmos, jadi kosmologi. Ada unsur-unsur kosmos menurut agama Siwa. Ada juga badan manusia, ada karma, yoga, ontologi, dan juga epistemologi, misalnya Tripramana itu pratyaksha, anumana, agama, dan juga ada kritik tentang pengetahuan yang salah, ya, misalnya materialisme yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya sama karma, tidak percaya sama sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi memang eksis. Jadi ada argumen-argumen seperti inferensi ya, untuk memberikan kritik kepada aliran materialisme itu. Ya, ini sudah jelas kan, itu filsafatnya sangat tinggi. Tetapi memang di Indonesia belum ada kesadaran tentang eksistensi tradisi seperti ini. Tentang topik utama hari ini, Siwa Buddha, saya mulai dengan kutipan dari David Snellgrove, itu salah satu sarjana, salah satu profesor dari Inggris yang ahli Buddhisme esoterik, itu Buddha Tantra Buddha. Dia menulis satu artikel tentang agama Siwa Buddha di Indonesia, dan dia menganggap suasana agama di Indonesia bersifat sinkretik, karena menurut beliau agama-agama di tempat lain seperti Barat atau tempat lain seperti agama Kristen atau Islam tidak begitu agak stiff ya, tidak relax. Menurut dia di Indonesia itu ada situasi yang open ya, dan banyak agama yang berbeda bisa coexist ya, dan merupakan juga ciri sinkretik. Tetapi saya tidak begitu setuju dengan ini. Mungkin benar dengan Islam dan yang lain, tapi pada masa zaman kuno itu Buddhisme dan Siwaisme agak berbeda. Dan saya mau memberikan bukti tentang ini. Kalau di India sendiri memang saya kira ada ide atau mitos, boleh disebutkan, tentang agama Hindu dan Buddha yang nirkekerasan atau dharmika ya, dharma dan pluralistik. Saya tidak mau menolak ide itu, memang pluralistik. Kalau pluralisme saya tidak punya masalah. Hinduisme dan Buddhisme memang pluralistik.
bisa ada orang Hindu Buddha dan candi-candi Hindu Buddha di samping, tidak masalah. Dan raja-raja pada zaman kuno memang mereka memberikan dana kepada orang atau pendeta Buddha, pendeta Siwa, tidak masalah. Tetapi itu belum tentu benar sinkretisme. Ada juga pandangan kritis tentang ini, misalnya Upinder Singh dari India, Jacob Dalton, dan Giovanni Verardi dari Italia. Mereka dalam ini mungkin 10 tahun menulis buku atau artikel tentang dimensi juga kekerasan dalam agama Buddha dan Hindu dalam era itu zaman pramodern. Dan ada juga masalah kadang-kadang dalam hubungan antara agama Hindu dan agama Buddha. Di India pun seperti itu. Sebenarnya ada juga sarjana dari luar, juga dari Indonesia seperti Suwito Santoso, Aryati Subadio yang menulis tentang masalah ini, Siwa dan Buddha. Apakah hubungan antara agama Buddha dan agama Siwa di Indonesia? Salah satu itu paradigma ya adalah identitas. Identity atau dalam bahasa Belanda vermenging. Itu seperti Kern, Krom, Rassers ya yang menulis pada abad ke-19, abad ke-20. Menurut mereka itu agama Siwa dan agama Buddha merupakan hubungannya merupakan identitas. Jadi boleh dikatakan ada seperti equivalence ya, agak sama memang. Yang kedua itu paradigma oleh Zoetmulder yang ahli Jawa kuno yang menulis mengarang dictionary itu Old Javanese Dictionary. Max Nyholm juga dari Belanda, Roy Jordan, Robert Lessing. Menurut mereka memang hubungan antara Buddha dan Siwa merupakan sinkretisme. Ya. Jadi ada seperti percampuran. Ya. Boleh dikatakan Buddha itu sama dengan Siwa. Yang ketiga, seperti Theodor Pigeaud atau Jacob Ensing, menurut mereka sebenarnya hubungan adalah paralelisme. Jadi agama Hindu dan Buddha berpisah, tetapi mereka berjalan seperti di jalan yang berpisah tetapi paralel menuju menuju goal ya yang sama, memang destinasi yang sama, terakhir yang sama. Yang keempat itu disebut coalition. Menurut yang Honda, Aryati Subadio, Suryo Supomo, De Kasparis, dan Suwito Santoso pada tahun 70-an misalnya. Juga ada sistem seperti koalisi, ada seperti double ya. Ada agama Siwa, ada agama Buddha. Mereka tidak bercampur, tetapi seperti ya koalisi lah, seperti kemitraan antara agama tersebut. Tetapi dalam mungkin di dosen-dosen peneliti itu belum mendeskripsikan situasi di Nusantara dengan memakai model yang sudah dipakai untuk India sendiri. Dan ini baru 20-30 tahun, sejak 20-30 tahun ada juga model-model untuk mendeskripsikan hubungan antara agama Siwa dan Buddha di India. Dan satu adalah pandangan agonistik atau agonistic view. Itu adalah model yang kurang lebih sekuler dan historis. Menurut Seyfert Truex misalnya, atau juga Verardi, ada permusuhan kadang-kadang antara Buddhisme dan Hinduisme. Karena kita sering mendapatkan bukti tentang itu. Misalnya candi-candi itu rusak, atau ada ikonografi yang sangat anti-Buddhis atau anti-Siwa dalam candi Siwa atau Buddhis, dan sebagainya. Ada juga risalah historik ya, sejarah tentang masalah misalnya satu raja itu membunuh semua pendeta Buddha dan memaksakan semua orang menjadi Siwa
seperti itu kita sering dapat dalam teks-teks di India. Ada juga kedua yang berbeda dengan model ini, namanya substratum model oleh David Seyfarth. Menurut beliau memang ada seperti substratum agama ya di India yang shared. Jadi itu ada banyak konsep seperti karma, moksha, ya tentang liberation dan lain-lain yang dipakai oleh Buddha, oleh orang Buddha dan orang Siwa. Jadi tidak begitu berbeda, tetapi mereka masing-masing kan berpisah, tetapi mereka ambil ide-ide dari substratum yang lebih kuno mungkin, yang sudah common, ya sudah umum. Yang ketiga, ada juga model pinjaman atau borrowing model, ya itu dari Alexis Sanderson di Oxford, ahli Siwaisme. Beliau menemukan banyak bukti tentang peminjaman atau juga dia bilang plagiarisme. Banyak teks-teks Tantra Buddha ambil bagian dari teks Siwa dan memakai dengan struktur Buddha. Mungkin mereka mengalihkan kata Siwa dengan Buddha. Jadi dijadikan teks itu dijadikan Buddhis, tetapi berasal dari dari Siwaisme. Nah, itu adalah bukti yang kuat memang tentang ini peminjaman, ya. Dan dia katakan juga tentang hierarki kebenaran. Jadi menurut banyak agama di India ada juga hierarki. Misalnya untuk agama Vaisnava, ya, untuk Wisnu itu adalah dewa utama, tetapi Buddha juga ada avatar. Jadi itu agama Buddha itu bukan salah, ya. Tidak salah, tetapi lebih rendah, tidak begitu sempurna seperti agama Hindu. Itu sering kita menemukan ide-ide seperti itu di teks-teks dalam bahasa Sanskerta. Terus ada keempat itu Francesco Sferra, profesor dari Italia. Memang dia ini adalah kutipan dari dari artikel dalam bahasa Inggris. Menurut dia kesamaan antara teks-teks Buddha dan Siwa itu adalah karena common soteriological strategi. Itu memang karena dia punya bahasanya, teks-teks itu agak sama dan ide-ide juga sama. Tidak sampai ada plagiarisme atau ada permusuhan atau apa. Karena mereka memakai language, ya, bahasa yang sama. Jadi kebenaran, ya, Buddhisme dan Siwaisme itu tidak asing satu sama lain. Karena mereka mempunyai konsep tentang kebenaran atau filsafat, misalnya non-dualisme, yang sama. Oke, jadi untuk menilai kembali situasi di Indonesia, saya kira itu kita perlu menilai kembali sumber-sumber primer, yaitu teks yang masih ada. Misalnya kalau kita membaca ulang Kakawin Buddha, ya, yang bersifat Buddhis, seperti Sutta Soma yang sangat terkenal, Arjuna Wijaya, Kunjara Karna, itu pada umumnya kakawin-kakawin itu semua ditulis dalam periode Jawa Timur. Jadi Kediri atau Majapahit, ya, terutama Majapahit abad ke-14, ke-13 Masehi. Dan kita sering dapat deskripsi tentang prinsip utama, ya, atau juga manifestasi dari prinsip utama, yaitu Buddha, karena kakawin itu bersifat Buddhis, ya. Terus dalam kakawin itu ternyata jalur soterik dan ritualnya juga dipisahkan. Jadi tidak mungkin ada kesamaan jalur Siwa dengan jalur Buddha. Itu jelas, memang itu ada di deskripsi tentang itu. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh disatukan. Itu harus pendeta Buddha harus mengikuti jalur Buddha, dan pendeta Siwa dan juga umat orang-orang pada umumnya harus mengikuti jalur yang agama itu tertentu.
tidak boleh dicampur. Dan juga tempat ibadah. Tidak boleh orang Buddha beribadah dalam Candi Siwa. Ya. Mungkin ada, itu tentu saja tidak merupakan sinkretisme ya, tapi mungkin ada semacam inklusivisme. Itu inclusivism dalam bahasa Inggris, yang seperti tadi saya katakan, ada seperti hierarki kebenaran. Jadi di Kakawin itu memang agama Siwa itu tidak dianggap salah ya, tidak dianggap juga terlalu rendah, tetapi lebih rendah dari agama Buddha. Itu ada salah satu step ya dalam jalan menuju kebenaran ya, dan menuju moksa. Tetapi step itu yang agak rendah. Yang paling tinggi memang adalah Buddhisme ya. Cara untuk yoga Buddha atau ritual Buddha, meditasi Buddha, dan seterusnya. Terus itu dalam Sutta Soma ya, itu sangat terkenal di Indonesia karena ada moto Bhinneka Tunggal Ika ya, yang menjadi moto Republik Indonesia. Itu memang ada dalam kita dapat istilah itu dalam deskripsi Siwa dan Buddha. Bina Ika, Tunggal Ika. Bina berbeda Ika ya, mereka berbeda. Tunggal Ika, mereka sama. Ya. Mereka adalah satu. Itu boleh dianggap istilahnya beda-beda. Itu adalah aliran di India ya, untuk itu istilah untuk memberikan deskripsi tentang realitas tertinggi. Beda-beda itu dualitas dan non-dualitas. Beda tetapi sama. Itu bukan non-dualisme ya, tetapi dalam bahasa Inggris qualified non-dualism. Sesuatu bisa beda tapi bisa juga sama. Itu adalah paradoks ya. Oke, jadi Siwa dan Buddha memang seperti itu, sama tapi juga beda. Mungkin itu boleh dianggap pluralisme ya. Ada dua sistem yang terpisah tetapi dua-duanya efektif ya, dan ada juga kesamaan. Mungkin itu seperti saya katakan memang bisa dianggap sebagai sistem inklusivisme. Oke, jadi kita harus menimbang kembali ya, menilai kembali situasi itu dalam pada periode Majapahit. Mungkin itu Majapahit merupakan sistem inklusivis atau pluralistik ya. Bukan sinkretistik karena tidak ada identitas 100% antara Buddha dan Siwa. Ya. Meskipun satu tunggal tetap berbeda, bina. Itu juga ada konsep yang sama dalam Hinduisme seperti Harihara, Ardhanarishvara ya. Kita dapat seperti patung di Candi Singasari, Candi Jago. Kadang-kadang patung itu merupakan dua dewa Hindu, yaitu Siwa dan Wisnu, atau Ardhanarishvara, dewa Siwa dengan Sakti. Itu juga seperti beda, konsep beda-beda ya. Ada dua identitas dalam satu patung. Menurut Thomas Hunter, peneliti dari Amerika yang sering menulis tentang Kakawin dan sejarah Jawa kuno, itu memang konsep Siwa Buddha berasal dari Raja Kertanegara. Kertanegara itu dari dinasti Singasari abad ke-13 ya. Saya juga sangat setuju sama beliau karena saya kira Kertanagara itu mempunyai agenda politik dan juga agama untuk menyatukan agama Siwa dan agama Buddha, dan dia memang dianggap dewa ya, di dunia, dianggap Siwa dan Buddha. Tapi itu dia punya ide memang. Sebelum masa itu tidak ada sama sekali dalam literatur Jawa kuno.
Jadi penting kalau kita akan mau menilai kembali masalah ini, kita harus membaca ulang sumber-sumber primer dan kita harus menghistorisasikan. Kita harus sadar bahwa ada historical development, ya. Sejarah itu penting. Jadi tidak boleh anakronistik. Kalau kita menganggap agama Buddha dan Siwa itu selalu sinkretik di Indonesia, itu menurut saya salah. Karena baru muncul konsep itu setelah Raja Kertanegara yang raja sangat penting, sangat kuat, banyak candi-candi dibuat oleh beliau, kan itu sudah mulai ada pengaruh setelah masanya. Nah, kita bisa lihat. Jadi itu menurut saya adalah sumbernya adalah Kertanagara sendiri, dan memang pada awal kerajaannya tidak banyak agama Buddha disponsori, tidak banyak candi-candi Buddhis. Beliau mulai setelah mungkin 20-30 tahun sebelum dia meninggal, karena dia punya masalah besar dengan Raja Kublai Khan di Cina. Dan Kublai Khan memang mau berperang dengan Jawa, dan dia memang kirim prajurit, ya, tetapi gagal. Ya, itu salah satu dengan sama Jepang, Indonesia bisa mengalahkan Kublai Khan, ya, satu-satunya di Asia. Jadi dia ingin mempunyai sistem agama tantra, ya, tantra Buddha yang sangat kuat, yang pendeta-pendeta itu bisa melakukan ritual yang sangat kuat untuk melawan Kublai Khan. Itu umum pada periode itu. Semua raja-raja, Kublai Khan juga sendiri, mempunyai inisiasi dalam sistem tantra yang sangat transgresif, yang sangat berorientasi kepada perang. Agama Buddha memang juga ada sisi itu. Tidak begitu orang tidak tahu tentang ini, tetapi sangat kuat dimensi politik dan dimensi agama pada zaman itu. Dan kalau kita membaca sumber-sumber yang agak belakangannya agak muda, dari abad ke-14 ke-15, seperti Rangalawe, Pararaton, Kidung Sunda, dan juga Deshawarna atau Nagara Kertagama sendiri, memang kita dapat konsep Siwa Buddha. Istilah Siwa Buddha itu baru muncul dalam teks-teks ini. Tidak ada sebelumnya. Ada juga seperti non-dualisme, ya, mistisisme, dan Hindu dan Buddha itu memang bercampur. Terus ada juga sastra tutur atau tatwa yang saya sebutkan pada awal. Dan terutama dari Bali, ya, tapi ada juga beberapa teks dari Jawa Tengah atau Jawa Barat seperti Dharma Patanjala. Itu tidak ada juga referensi, tidak ada sama sekali tentang ketunggalan Buddhisme dan Siwaisme. Sebenarnya dalam sastra tutur itu yang bersifat siwaistik, istilah Buddha tidak disebut satu kali pun. Tidak ada sama sekali tentang Buddha atau Buddhisme. Nol, ya, hanya Siwaisme. Seperti itu Dharma Patanjala, Ganapati Tattva, Tutur Kamokshan, etc. Itu banyak-banyak teks yang pada umumnya tidak menyebutkan tentang eksistensi Buddhisme, apalagi kan kesatuan. Tapi ada juga sastra tutur yang berikutnya, ya, ada misalnya bagian dari teks-teks yang tentu saja jelas lebih muda, tidak setua itu, mungkin berasal dari Majapahit akhir, seperti bagian Siddhanta, baru muncul di situ istilah. Jadi memang kita bisa juga menduga periode, ya, teks dari sisi ini. Kalau ada Buddha atau Siwa Buddha, pasti itu agak muda. Kalau tidak ada, lebih tua. Itu jelas karena memang ada kita bisa match bukti-bukti filologi dengan aspek ini juga, dan mereka cocok. Oke. Apakah juga mungkin kita bisa lihat situasi di Mataram kuno, ya. Di Mataram kuno itu memang ada dua periode. Ada Raja-Raja Shailendra, ya, di Jawa Tengah,
dari abad ke-7 sampai ke-9. Dan periode itu sangat bersifat Buddhis. Kita bisa lihat Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, banyak sekali candi-candi pada umumnya semua Buddhis. Dan itu disponsori semua oleh dinasti ini, Shailendra. Ada juga debat memang apakah Shailendra itu dari luar, dari Sumatera atau dari Melayu, ya Malaysia. Yang penting dinasti itu sangat Buddhis dan memakai bahasa Sanskerta dalam prasastinya. Tidak memakai pada umumnya bahasa Jawa kuno. Itu dinasti sangat kosmopolitan. Mungkin ada juga hubungan dengan Sumatera. Mungkin ada satu bagian dari dinasti itu mempunyai darah dari Melayu, ya. Ada persaingan juga antara Jawa dan Sumatera pada waktu itu. Tapi yang penting ini Buddhis. Setelah abad ke-9, situasi itu berubah. Banyak sekali candi Siwa. Boleh dikatakan hampir semua candi dari abad ke-9 Siwa. Hampir tidak ada candi Buddhis lagi yang disponsori oleh raja-raja. Jadi raja-raja itu pada umumnya semua beragama Siwa. Dan prasastinya memakai bahasa Jawa kuno, tidak memakai bahasa Sanskerta lagi. Jadi ada perubahan, ya. Ada perubahan besar dalam situasi kan politik dan sosial dan terutama agama. Dan itu banyak aliran-aliran Siwaisme seperti Pasupata, Alepaka, Shaiwa Siddhanta dan sebagainya. Itu memang banyak teks-teks, saya kira hampir semua ditulis pada waktu itu di Jawa Tengah, ya, Siwaistik. Kita bisa lihat perubahan ini di satu tempat, Ratu Boko. Ratu Boko itu di Jawa Tengah. Itu dianggap keraton atau seperti monastery, ya, Buddhist Foundation. Dan itu kita bisa lihat pada persis pertengahan abad ke-9, tidak ada lagi bangunan Buddhis, tetapi ada bangunan kecil bersifat Siwa. Ada Siwalingga misalnya, ada candi-candi kecil yang dibangun dekat sekali sama yang bangunan Buddhis. Itu terlalu dekat. Itu tidak berarti bahwa ada sinkretisme. Justru kembali ada mungkin seperti transformasi, seperti keinginan oleh raja-raja yang bersifat, ya, Siwaistis untuk dalam bahasa Inggris, ya, encircle atau encroach bangunan Buddhis itu. Jadi mereka mau menjadikan mau mengubah karakter Ratu Boko itu menjadi Shaiwa. Dan tentu saja ada banyak juga prasasti. Dan prasasti itu semua sangat bersifat Siwaistis. Dan juga mereka di dalam mereka ada referensi tentang mitos Siwa yang mengalahkan Tripura, raksasa-raksasa di Tripura, atau Agastya, ya, yang memuji Agastya. Itu di India seringkali dipakai sebagai metafora untuk mengalahkan musuh atau mengalahkan tokoh agama yang berbeda. Jadi ada juga teori seperti itu, yang Agastya itu misalnya kan champion of Brahmanism. Itu tokoh yang sangat Brahmanistik, sangat bersifat Siwa. Mungkin itu statement, ya, untuk memuji agama Siwa daripada agama Buddha. Jadi dari sisi arkeologi sangat menarik, bisa melihat perubahan besar juga dari Buddhisme ke Siwaisme. Dan ada satu lagi terakhir ini bukti dari juga arkeologi tentang konflik antar agama. Itu adalah Ratu Boko Mantra yang tulisan di saya tidak tahu, ya, istilah bahasa Indonesia, tapi itu gold foil, ya, dari emas, ya, mungkin lempengan emas yang seperti double diamond, ya, yang sangat Buddhis memang. Ada mantra ditulis di situ. Itu mantra Takija Hum yang dikutip dari Sarvatathagata Tata Sangraha, itu teks Tantra Buddha, ya, awal. Dan dalam teks itu ada mitos tentang Trailokya Wijaya, itu tokoh Buddha yang mengalahkan
Siwa yang mengalahkan Mahakala, yaitu aspek raksasa dari Siwa, supaya dia menjadikan orang Buddhis. Dan mantra ini juga, dalam mantra ini, dalam huruf I yang besar itu bulat, ada nama, yang nama itu Panaraban. Panaraban itu dikenal sebagai raja, Ratu Panaraban, di prasasti dari abad ke-8, akhir abad ke-8 di Jawa Tengah. Dan itu merupakan konvensi dalam teks-teks Sanskerta di India untuk membuat magic kepada orang dan terutama kepada raja. Dan ini memang boleh dianggap sebagai objek untuk mengonversikan, untuk menjadikan raja pindah agama. Itu sudah banyak deskripsi di India kita dapat dalam teks-teks Tantra tentang ini, tentang cara untuk membuat raja pindah agama supaya dia memberikan banyak dana kepada pendeta Buddha misalnya. Jadi banyak sekali tentang ini, dan ini memang ada salah satu-satunya bukti yang merupakan objek tentang masalah ini. Kita dapat banyak teks, tapi sampai sekarang belum dapat, kecuali di Ratu Boko. Ya. Di India juga tidak ada. Jadi ini sangat penting. Ini adalah bukti bahwa magic seperti itu dulu memang benar. Ada yang mungkin kaum agama yang berusaha untuk mempengaruhi political power untuk mendapatkan sponsor atau apa. Oke, ada juga asimilasi, appropriation dari mantra itu dalam teks Saiwa. Itu sangat menarik karena ada teks beragama, teks Siwaistik di Bali, Ganapati Tattva, itu tatwa yang saya sebutkan sebelumnya. Mantra itu Jatakim yang dari teks Buddha itu dijadikan Siwa. Dan Buddhisme itu tidak disebutkan. Jadi itu adalah bukti plagiarisme untuk peminjaman transformasi Buddha dalam Siwa. Buddha tidak disebut satu kali dalam teks itu, tetapi ada mantra yang sama, ada asimilasi dengan aspek-aspek Siwa seperti Paramashiva, Rudra, Mahadewa dan sebagainya. Jadi itu memang sangat umum dalam sastra itu, sesuatu yang berasal dari Siwa atau Buddha dipindahkan menjadi Buddhis atau Siwa. Jadi seperti saya katakan itu, ide Batara Siwa yang penting itu, ide Batara Siwa Buddha adalah dari Kertanegara. Tidak ada sebelumnya. Dan Kertanegara itu sangat mempengaruhi agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Setelah beliau, banyak sekali teks punya istilah itu. Batara Siwa Buddha dan agama Siwa Buddha. Jadi itu memang ada koalisi antara keraton dan tokoh beragama ya. Mungkin di Majapahit itu ada seperti birokrasi agama kan, ada Dharma Diaksa, ada 3 dharma, ada Saiwa, ada Buddhis dan ada Risi. Jadi penduduk Majapahit bisa mengikuti agama Siwa atau agama Buddha, ada juga kaum Resi itu dan yang orang bertapa ya. Tetapi tidak dicampur ya. Tetap eksis masing-masing tapi tidak dicampur tentu saja. Tetapi setelah Kertanegara itu raja-raja dianggap sebagai manifestasi Siwa Buddha. Terus apa situasi di Bali ya? Karena kita tahu di Bali itu banyak ritual-ritual dari Jawa itu memang masih eksis ya, karena Bali masih mayoritas agama Hindu, ada juga kaum Buddhis, tetapi Buddhis sedikit sekali. Jadi bagaimana situasi di Bali itu? Saya kira di Bali itu ya tentu saja agama Hindu berbeda dengan agama Buddha. Tidak ada sinkretisme. Tetapi yang ada adalah koalisi dalam rangka ritual. Jadi banyak ritual tidak dianggap sempurna, komplit, kalau tidak ada juga bagian Buddhis. Walaupun
pedanda Siwa itu paling penting, kan? Siwaisme itu adalah paling penting, agama yang utama. Tetapi pendeta Buddha juga bisa kolaborasi, harus memang kolaborasi dengan pendeta Siwa untuk menyempurnakan ritual. Ya. Itu belum tentu sinkretisme. Karena banyak orang yang ada banyak report dari misalnya orang Belanda yang berkunjung ke Bali pada abad ke-19, ya mereka seperti mewawancarai pedanda Siwa itu sebelum ada kan kolonialisme, itu baru Bali belum dijajah. Jadi ada informasi dan pedanda Siwa mereka bilang kalau di Bali itu memang agama Siwa yang utama. Ada juga agama Buddha tetapi tidak begitu penting. Jadi bukan sinkretisme tentu saja. Dan ada metafora saudara. Kalau agama Siwa itu anak yang saudara yang lebih tua, kakak, dan Buddha adik kecil yang harus menghormati ya kakaknya. Jadi dua-duanya memang eksis, tidak masalah, tidak ada persaingan, tetapi satu lebih penting dari yang lain. Kita juga bisa nilai kembali mitos atau cerita Bubuksha dan Gagan Aking ya. Menurut risalah ada teks ya, atau ada juga relief di Jawa Timur di beberapa candi tentang ini. Dua saudara Bubuksha, kakak, dan Gagang Aking. Gagang Aking itu adalah Siwa ya, beragama Siwa, dan yang lain Bubuksha adalah Buddhis, dan Bubuksha itu bisa makan apa saja karena pendeta Siwa itu banyak larangan. Tidak boleh makan daging misalnya, tidak boleh minum alkohol. Tapi Bubuksha itu boleh minum alkohol, makan daging, dan seterusnya. Tetapi dua-duanya bisa mencapai bisa mencapai surga ya. Sebenarnya Bubuksha itu juga bisa mencapai surga, dua-duanya mencapai. Jadi saya kira orang Bali itu kan mereka senang dengan cerita, dan banyak cerita di Bali bisa memberikan interpretasi tentang hubungan antara Buddhisme dan Siwaisme, dan keduanya memang ada, tetapi tidak merupakan sinkretisme. Mungkin koalisi, benar koalisi, karena mungkin untuk itu seperti di Majapahit, untuk harmoni sosial ya, supaya tidak ada masalah, harus ada semua agama dan mereka harus berpartisipasi, harus ada partisipasi dari semua agama dalam ritual yang penting. Ya, itu bisa jadi situasi harmoni ya antara masyarakat dan juga pendeta-pendeta dari agama yang berbeda. Itu mungkin ciri khas Nusantara ya yang belum saya dapat di India. Ini memang salah satu ciri khas. Jadi saya menolak itu ide sinkretisme. Memang sinkretisme ada, tetapi dalam konteks yang tertentu. Kertanegara atau teks-teks yang ditulis dalam pada zaman Majapahit. Tidak bisa kita bilang Siwa Buddha juga ada di Mataram kuno. Itu saya sangat menolak. Karena tidak ada satu bukti pun tentang itu. Memang tidak ada. Jadi harus mungkin ya lebih sadar tentang dinamika sejarah dan agama pada zaman kuno. Tidak boleh terlalu memakai anakronisme untuk mendefinisikan situasi agama di Indonesia. Oke, saya kira ya ini yang saya ingin menyampaikan. Dan ya terima kasih banyak. Maaf kalau ada kesalahan.